Langsung saja ini dia game yang kedua di antara dua perwakilan dari Filipina. Akan kita lihat tentunya apakah ini menjadi match yang bisa ngebawa Eko ke arah match point. Karena di best of 5 series kita tentunya Blacklist International di game kedua ini mereka harus nahan, menyamakan posisi satu sama kalau setidaknya bakal ngeriset lagi nantinya di game ketiga. Oke, let's see akan seperti apa pola permainannya karena gue penasaran lagi nih. Apa yang sering digunakan oleh pemain dari Blacklist sekarang mereka harus menghadapi hal itu pula bahkan jauh lebih komplit. Ya lihat nih, Sunford waktu dia 1v1 on Edward ya, bodo amat. Selama masih ada minion di sana, Tiga saja. Bener kan dia selalu bisa regen life lihat. Selalu ada regen life dan armor breaker dari Spectre Step jauh lebih sakit. Yep, dan dia hanya tinggal menunggu momen lalu ditarik. Bahkan untuk kali ini Sanji sudah mengorbankan satu flickernya loh. Namun masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Edward. Iya, masih ditahan ya. Mungkin informasi yang didapatkan di area mid-nya menghilang tadi Sanji. Menarik ke arah seorang Was. Dan Was berikan poke damage tapi Sanji tidak akan mundur ke area belakang dan first blood. Bayan Phoenix tentunya akan diamankan oleh Blacklist International, Papulung. Yap, tidak ada kalem-kalemnya ternyata Om Bawah. Oke, untuk di awal-awal seperti ini karena dua yang tadi itu bisa sangat memberikan gangguan begitu berarti loh. Ada dengan Mystic Infinite, lalu apa dengan adanya reverse time lagi, time bomb semuanya bakal menjadi satu kesatuan belum lagi dipecut-pecut kayak begitu. Iya, makanya. Dan juga miss timing dari Kartizi ya. Menurutku tadi dia berusaha untuk menunggu level 4. Itulah sebabnya kenapa dia muter kiri dulu. Lewat atas, ada 2 minion pecah baru dia ke bawah. Ternyata masih di level 3 jadi tertahan. Belum ada oppressor right tadi. Oke, lanjut ini dia akan seperti apa? Dicolok sudah Safirnya dan hilang di area mid tepat berada di depan dari Oh My Venus. Yes, dan kali ini dari Oh My Venus akan menahan terlebih dahulu sementara Turtle Camp by UBS Gold sudah mulai muncul kali ini. Pemain dari Eko dengan pergerakan dari Haltizi yang ditemani oleh Sunford ini tidak akan membuat Blacklist untuk melakukan kontes ke area Turtles Lane by UBS Gold untuk Eko Filipina. Yap, dan di bottom lane ini pasti duel Eternal ya. Ini bakal lama banget. Top lane-nya sih Gold yang tertinggal dari tadi ini harus kita perhatikan juga karena Ohem berduel dengan Benny Cutie. Oke. Ini adalah dua marksman yang menurutku memang punya kelasnya masing-masing. Dari mid lane-nya oke lah karena dipergunakannya Estus ya pasti akan panjang banget buat Oke, ini dia langsung ditarik, langsung didudukin pundaknya, menambah beban kehidupan dari Sunford itu sendiri. Tapi Sunford masih bisa bertahan dan pergi. Flickernya tepat waktu. Flickernya tepat waktu dua-duanya bahkan ya. Di posisi yang sama tapi kali ini dari area rivernya Wise. Bakal coba dipukul mundur tapi Oheb dengan satu body burst passion menumpangkan Yawi. Dan dengan satu buckle altar yang sudah dipop oleh Sanji tidak bisa untuk membuat Yawi bertahan. Wow. Sebuah daya dobrak tambahan, sebuah gangguan begitu berat, sebuah gangguan yang terus-terusan dilakukan juga oleh pemain dari Blacklist. Wise-nya pede banget walaupun dia nggak punya flicker tapi Sunford jauh lebih pede lagi di bagian bawah dengan darah yang sangat sedikit. Tapi dia masih ingin terus memberikan perlawanan terhadap Edward agar tidak bisa melakukan platingan di area yang dia punya. Ini Edwardnya dipaksa, Sunfordnya dipaksa recall terus sih. Sementara Sanji sudah mulai dirusuh oleh 4 pemain tapi di area bawahnya Edward. Wah. Apresial wardnya sempat didodge oleh seorang Edward dan bahkan kali ini dengan split-split menancap ke arah tubuh seorang Kartizi dan Kartizi masih cukup tanky Pak Pulung. Andai tadi kena, mungkin ada Itu kejadian yang berbeda beda ya. cerita ya. Tapi Beda anaknya yang kena tadi ya. Iya. Karena yang besar udah di belakang dari si Benar. Kartizi. Wait, ternyata dibalaskan oleh Sunford Kadat Banner. Dipukul tulang punggung yang dimiliki oleh Glue itu sendiri remuk sudah. Iya, udah gak ada split-split dan bahkan informasi yang didapatkan oleh Sunford membuat Edward tentunya masih bisa dipanis di area bawahnya. Sementara dari Benny Kitty kali ini bakal coba untuk menjaga di area atas sebuah Blazing Duet di pop up. Benny Kitty hanya untuk menjaga biar pemain-pemain dari Blacklist gak bisa dapat platingan gold di area atasnya. Oke. Di area Turtle sudah ada gangguan pula yang diberikan oleh pemain dari Eko dan mereka menguasai lagi. Harusnya dari red control untuk Turtle-nya, Lord-nya tinggi ya mereka nih dari game ini ya. Yes, dari Eko ya terutama ya. Karena dua turtle bisa diambil juga dan yang aku suka dari draftnya Eko. Tadi mereka pakai Hilda kan. Sekarang ngeliat ada Digi. Oke, kita Hilda di ban. Obat yang lainnya adalah kita main healer. Dan diambil Estus ya. Kalau nggak bisa nge-heal sendiri, sini gua healing. Iya, betul. Dibantu Phil ya. Yang penting kamu jangan pulang ya. Cekbok. Iya, kayak begitu konsep mainnya rupanya ya. Iya. Estus yang berbeda ya. Beda. Yang penting dia nemenin Benny aja nih. Benny jadi
masalah kelar buat Eko. Iya, tapi posisi dari Benny juga menurut aku dia cukup pintar ya ngejaga landing atasnya. Ya, dan Benny juga nggak boleh asal-asalan ya untuk pakai dari Blazing Duet-nya karena ada Divine Judgment. Biasanya kalau di saat-saat terdesak tuh baru dia pakai Blazing Iya. Duet-nya untuk nge-clear minion cepat. Kalau dia ngeliat kayak 4 member di atas, wah ini udah bisa ngerusuh nih ke arah turretnya, langsung dia clear cepat dari Benny Kitty. Waduh. Kaltizi mengusir gerakan ke arah seorang Oh My Venus. Dan Yawi masih bisa memberikan heal. Tapi Renner Apathy yang sempat di-dodge ke arah seorang Yawi dari seorang Oh Happy tidak berhasil. Oke, saya besok kalau main Rapati udah kayak gitu tuh efeknya. Saya sudah punya skin plan-nya, sorry ya. Weh. Oke, ini dia Sunford bertarung lagi melawan dengan Edward di area XP Web. Digocek dong satu tampol yang dimiliki oleh Edward, namun terkena efek lagi dari mobilize-nya. Akankah langsung dinaiki pundaknya? Tidak, Sunford masih bisa pulang. Ya itu Bisa pulang. capek banget ya kena slam ya. Iya. Sekarang tuh masih 3% loh, 3% dari SP-nya yang refill lagi. Jadi sakit banget dia sustain. Ya, cukup sustain dan cukup berani sih sebenarnya untuk pemilihan Blue sekarang ya untuk 1v1 situationnya. Tapi Kaltizi bakal coba dihujani oleh damage yang diberikan oleh Blacklist di area atasnya. Tapi Kaltizi tentunya kita tahu Fredrin yang masih cukup tanky apalagi di backup dengan build yang dimiliki oleh seorang Yawi. Blacklist International mereka nggak mau terlalu overcommit untuk 1 versus 3 situation dengan seorang Kaltizi. Ya ini selain Sunford semuanya udah lupa apa itu base ya. Oke, Hajinya masih berhasil selamat. Sunfordnya tadi berusaha untuk bisa langsung mengejar ke bagian belakang. Namun masih ada lagi satu ke altar yang menyelamatkan itu semua. Dan Turtle-nya akan menjadi objektif selanjutnya. Dan Kaltizi berhasil mengamankan Turtle tersebut presented by UBS Gold. Retribution yang sangat amat on point dari seorang Kaltizi dan kali ini pemain-pemain dari Blacklist. Mereka sedikit menurunkan tempo mencoba untuk menjaga sedikit jarak karena pergerakan dari Sanji yang mencoba untuk masuk dengan satu buah Ghost Blaster-nya, sementara Ohep kali ini harus melakukan clear cepat. Sementara di area mid-nya ini Edward bersama dengan Sunford masih ya, meskipun beda lane tapi tetap ya 1v1 situation. Tapi kali ini dari Edward sempat tertarik dengan satu buah Shadow Stampede. Altizi berada di paling depan, Ohep mencoba untuk nge-clear dengan sedikit memberikan poke damage dengan adanya satu buah Nibiru's. Tarik malah. Tapi ditarik Sanji kali ini dengan satu buah Divine Judgment, namun tidak ada damage follow up dari Blacklist. Iya, antara Sanji dan Wise apabila mereka saling tarik-tarikan itu juga bisa akan terjadi. Namun untuk kali ini Wise-nya akan gak bisa kabur. Walaupun dia udah punya lightning boleh udah dikeluarkan pula. Tapi time journey dikeluarkan tepat waktu. Sekarang marah mereka yang kehilangan lagi dari sisa objektif Purple Buff. Symphony of Skill yang ternyata di area dari mid-nya. Dan aku bisa bilang adalah kemenangan kecil untuk Blacklist ya, karena mereka hanya bermain bertiga tadi. Hanya di cover dari Gigi, jadi ada spacing yang terbuka untuk Ohep mendapatkan top turret. Dikasih begitu saja dan Blue-nya kalian sudah punya anti Quiras. Edward harus berhati-hati. Memang dia tanking dengan Blue, tapi ketika split terjadi, Ghost Bursters kena ke arah dari Edward, teman-temannya sebenarnya yang bahaya. Yep. Oke, coba lihat sekarang Edward mendapatkan serangan apabila dia berhasil kabur tapi tidak dengan outer turret-nya, karena outer turret-nya pun akan segera dihancurkan dan benar sudah tumbang. Lihat coveran yang dibawakan oleh Eko tentunya di area bawah. Benny Kitty yang memang lebih berfokus untuk mendapatkan turret objektif terlebih dahulu. Sama seperti Ohep, tapi Sunford tentunya masih bisa melakukan clear cepat di area atas. Dan kali ini Blacklist International mereka udah mulai kehilangan tempo yang awalnya. Tadi Blacklist tuh sempat untuk mendominasi dengan pergerakan dari seorang Wise, dari seorang Haji dan juga Oh My Venus. Tapi semenjak dari Wise-nya menangkap dengan satu buah Divine Judgment dan tidak ada follow up, itu langsung bubar pemain-pemain dari Blacklist. Mereka jadi harus ngereset tempo lagi. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk pesan GrabFood karena ada diskon sampai 90%. Langsung aja scan QR code di bawah sini sementara. Loadnya udah mulai di-poke dan Edward bakal menahan di area depan terlebih dahulu. Satu buah Downing Light mengusir pergerakan dari pemain-pemain Eko. Tapi Wise masuk kali ini dan bahkan dengan adanya satu buah retribution dari seorang Wise mendapatkan satu buah Lord Slane. Bayu BSK untuk Blacklist International. Wah, Blazing Duet-nya on point banget tadi langsung pojok back belakang. Tapi ternyata untuk kali ini masih ada beberapa pemain yang memang memiliki sedikit SP dan juga Wise berusaha untuk kabur dari tersebut. Tapi Wise-nya tidak bisa bertahan lagi. Downing Light-nya kena ke arah 3 orang tapi masih ada healingan yang selalu diberikan pula oleh Yawi. Wow, gila. Dan masuk ke dalam skema permainan untuk Blacklist ya, dimana kita tahu bagaimana masuk ke menit yang ke-10 dengan hanya dengan total kill point seperti ini berbeda dengan game yang pertama. Blacklist kali ini mereka cukup unggul dengan item yang sudah jadi dengan level yang juga cukup sama dengan Eko. Ini banyakan skirmish yang ngepok-ngepoknya aja sih. Sebenarnya untuk team fight besarnya, team fight overcommitnya dari kedua belah tim tuh nggak ada. Tapi Haji tiba-tiba terculik di area yang dengan apresiasi dari seorang Kaltizi.
terpisah dari kawan-kawan Blacklist dan kali ini lihat Kartisi lagi-lagi dengan satu buah permainan zoningnya. Edward bakal coba ditahan dan bahkan satu buah time journey di pop up oleh Oh My Venus, namun Edward tidak bisa bertahan, tumbang di tangan seorang Sanji, Pak Pulung. Oke, Benny Kitty mencoba tadi memotong bagaimana jalur pelarian yang dimiliki oleh Blacklist tapi masih gagal. Ada Outer Turret melindungi di area tersebut. Edward berada di luar sedikit dari time journey-nya. Andai ada, kayak tadi berhasil selamat juga ataupun kabur di area tersebut ya, Meh? Iya. Dan Eko, mereka menariknya adalah mereka berani juga loh untuk kontes head to head ya dengan mungkin dari item yang hampir sama sebenarnya. Kali ini misalnya dari Sanford dengan item-item attack-nya, War Axe ada Hattle Strike, ada dia bakal mainin untuk cooldown dan juga adanya penetration physical armor. Sedangkan untuk sisi dari Glue, anti-Quiras dan juga sudah ada Steel Leg Plate, physical defense-nya ini cukup tinggi buat si Edward. Jadi ngebaying time sambil menunggu di bagian belakang Haji apakah memang bisa korek Infinite Extension bersama dengan Mystic Field dia. Itu dia. Kita lihat aja seperti apa karena dari tadi Downing Light-nya oke lah, on point. Hanya saja di dalam pertempuran kayaknya masih belum begitu berimpact banyak nih karena dia tadi tabrak-tabrakin terus, gak dikasih kesempatan, dipukul mundur, terus-terusan dilakukan seperti itu oleh pemain dari Eko. Iya, dan perbedaan 1,2K di menit ke-11 ini ya memang sebenarnya tidak terlalu signifikan banget ya sebenarnya untuk kedua belah tim. Dan Wise yang harus berhati-hati sih dari segi positioning. Dia nggak punya flicker, dia nggak punya escape mechanism. Dan kita tahu karena di posisi dengan adanya retribution di tangan seorang Wise. Jadi tidak akan ada inisiasi kejutan. Ya, dan juga sebenarnya yang harus diperhatikan dari Eko adalah mereka berjumpa dengan hero match yang punya skill stopper. Seperti Xavier. Nah, Mystic Field ya. benar, dengan hero yang cukup banyak jalan kaki nih ya, misalnya ya dari Sanji, Kartiji, Yawi, Sanford, itu bahaya banget. Mystic Field, chance untuk kena atau untuk tim fight kumpul seperti ini jauh lebih bagus. Oke, kita lihat saja akan seperti apa lagi pertemuan mereka di landing yang ada di Land of Dawn. Masih cukup sabar, tapi Lord sesaat lagi akan mengumpulkan mereka semuanya. Iya, dan lihat nggak sih damage dari seorang Sanji tadi mengarah ke arah Oh My Venus. Langsung dipukul mundur, sementara tidak akan ada satu buah flicker untuk Yawi. Informasi sudah didapatkan oleh Blacklist, namun kali ini kedua pemain mereka udah mulai bersiap dari area river nih ya. Dan ini menjadi lot yang kedua kali ini yang akan coba dikontes oleh kedua pemain. Tapi dari Edward berada di area paling depan, satu buah healing udah mulai dibuka begitu saja Haji. Dengan satu buah daningnya, tapi Kartisi tertangkap oleh seorang Edward. Dan Kartisi berhasil untuk memencet dari satu buah retributionnya. Dan bahkan Lord Slain by UBS berhasil didapatkan oleh Eko. Oke, itu Wise-nya memungkinkan mana? Wise-nya selamat loh. Tapi Wise-nya masih berada, Ring of Order dikeluarkannya. Lightning Ball dia masih bisa pergi lagi. Namun untuk kali ini Kartisinya ditampol di bagian belakang dan juga Haji. Dengan Infinite Mystic Field semuanya dikeluarkan. Ada Yawi yang terus-terusan memberikan healingan agar satu rekannya itu masih bisa bertahan. Tapi tidak cukup waktu lagi. Karena rekannya pun langsung menghilang. Lord yang tadi didapatkan oleh pemain dari Eko pun kali ini hanya akan menjadi sebuah trofi yang berjalan tanpa arti. Iya, langsung dipotong sama seorang Wise di area mid-nya. Dan bahkan dengan dua pemain, tiga bahkan hilang terlebih dahulu tadi. Ini membuat Eko, mereka masih bisa ditahan meskipun setelah mendapatkan kali ini. Mereka bener-bener kayak sabar banget nungguin ini Benny Kitty-nya masuk dengan satu buah Blazing Duet. Dan bahkan Yawi-nya tadi udah nge-pop up dulu nih heal-nya. Jadi ketika ultimate-nya udah dipakai, langsung dibalaskan sama Edward-nya langsung nempel ke arah seorang Sanford. Ya, dan kita punya M4 Stats, Benny Kitty adalah peringkat pertama untuk KDA. Cukup tinggi ya, apalagi sebagai gold laner. Tapi aku pengen mention satu ya, Long ya. Yep. Dimana tadi Wise-nya nggak tumbang. Iya lo dikit lagi Semuanya fokus di kanan. Fokusnya ngejar ke arah seorang Haji tadi sama Oheb. Semua fokus di sana. Sedangkan Wise-nya itu ada di kiri, Itu hampir sebenarnya kalau tumbang. dikejar bisa sih. Bisa. Dan ternyata dia bisa kembali lagi live-nya dengan Ring of Order. Iya. Dia udah punya jarak, dia sekali Ring of Order balik badan lagi. Karena kan lingkaran dari Ring of Order udah gede banget juga. Gede banget. Dia punya Oracle. Punya Oracle apalagi. Dia punya Guardian Helmet. Tapi kali ini bakal coba dibuka nih Pak Pulung. Oh My Venus dipaksa menggunakan satu buat time journey-nya. Oke, itu dia obrolan. Sanfordnya di atas mencoba untuk bisa menyerang langsung ke arah dari Edward. Tapi ditarik tidak ada efek yang begitu berarti. Tapi masih ada Battle Mirror Image, diberikan healingan lagi. Benny Kitty selamat dirinya. Selamat, dan Yawi masih dengan healing yang menyelamatkan pemain-pemain dari Eko kali ini. Dan pergerakan dari Eko, mereka kayak seakan-akan ya udah kita pop upin time journey-nya Oh My Venus, paksa keluar dulu. Dan bahkan dari Wise sendiri juga tadi sempat nahan dengan satu buah Divine Judgment yang menarik ke arah Kartiji, tapi tidak ada follow up damage-nya. Yep,
Itu dia Benny Kitty. Ada pergerakan dari Sunport yang memang tertarik dari first time. Coba lihat sedikit lagi yang tersisa. Hanya saja Rena Rapati hampir membuat tubuh dari Yawi. Sanji pun menghilang. Namun ditarik kali ini Yawi tertangkap basah dan hilang sudah. Yawinya terculik begitu saja dengan satu body van Jasmine yang ditunggu oleh Wise kali ini dan terpisah dari kawanan-kawanan Echo, membuat Blacklist kali ini mereka masih bisa untuk memberikan pressure di area matnya. Kali ini Wise mencoba untuk mengejar karena seorang Sanji Kartizi menahan di area depannya yang menjadi garda terkuat untuk Echo Philippines. Oke, kita lanjutkan kembali pertempuran yang dimiliki oleh kedua tim ini. Mereka masih santuy tapi Lordnya sudah hadir. Tidak ada waktu yang lama lagi untuk mereka bisa langsung masuk dan juga menyerang agar bisa mendapatkan dari Lord tersebut. Wise sudah set up posisi. Dua hero lainnya sudah ada di area tersebut. Ada time bomb sudah digeletakin pula. Semuanya mulai ditabrakin, dicicil. Wise-nya mencoba untuk bisa memberikan sedikit cicilan damage, tapi ditarik dengan sadar lagi di Adjustment. Tapi untungnya masih berada di dalam lingkaran dari ke altar. Ditembakin lagi dengan Nibiru di bagian belakang, tapi ternyata efeknya itu pun masih belum bisa menumbangkan karena beberapa pemain yang dimiliki oleh pemain dari Echo. Tapi Yawi yang langsung menghilang, dibalaskan lagi dengan Edwin yang menghilang pula. Wise-nya berada di garis paling belakang dan Support yang kali ini gak kuat lagi. Kartezi berhasil lagi menyelamatkan lagi karena Lord tersebut. Kartezi benar-benar pandai dan juga pintar dan optimal menggunakan dari seluruh suara retribution-nya. Tapi Oheb menggila dan Oheb berhasil menghancurkan semuanya. Trade yang didapatkan oleh Blacklist International membuat pemain-pemain Echo berhasil di wipe out. Dan kali ini lihat Sanji mencoba untuk menahan satu bom winter terancam. Dari seorang Sanji tentunya tidak mampu untuk mempertahankan semua dobrakan yang dibawakan oleh Blacklist. Tapi kali ini Lordnya masih menahan, masih memberikan sedikit harapan untuk Echo Philippines dan Yawi. Sudah mulai kembali kali ini sementara Oheb bakal berfokus untuk mendapatkan base turret di area atas terlebih dahulu. Oke, Sunport akan hadir tapi ditarik. Dan Blacklist membalikkan keadaan di game yang kedua. Disamakan 1-1, Blacklist International masih memberikan asa dan bahkan harapan yang masih terbuka.